Oh, saya ulang ya, nomor 8. Kemarin videonya tidak ada suaranya ternyata. Ya karena rekamannya langsung, coret-coretan langsung, ora ditulis sik, ora didelok sik, langsung di-upload ya seperti ini. Tapi tidak apa-apa nggih. Ketok ini urung digarap, tapi tidak apa-apa. Nomor 8. Sebuah balok bermasa 2 kg meluncur pada bidang datar kasar dan koefisien gesek kinetis 0,1. Pada saat T0, posisi balok di X sama dengan min 10. Jadi kita sebenarnya gambar posisi awal balok ini. Jadi dia ada balok, mana pensilnya? Dia kan balok seperti ini. Dia pada posisi min 10 meter gitu. Mula-mula balok bergerak. Jadi mulai di start X sama dengan min 10 ini kecepatannya sudah 12 meter per sekon ke kanan. Terus diberi gaya ke kiri, berarti ditahan. Jadi meskipun tanpa gaya, baloknya ini itu sudah bergerak ke kanan dengan kecepatan 12 meter per sekon. Nah, karena ditahan 6 Newton, kemudian bidangnya kan kasar. Karena kasar berarti dia akan timbul namanya gaya gesek juga gitu ya. Karena ditahan oleh dua gaya di sini, maka kecepatan ini akan melambat karena apa? Timbul perlambatan. Kok bisa ada perlambatan? Karena ditahan oleh gaya gitu ya. Maka pertama kita cari gaya geseknya dulu. Jadi gaya geseknya itu F geseknya itu kan apa rumusnya? Kayak mu kalikan mg. Ini normal nggih. Normalnya. Di situ 0,1, masanya 2, G-nya 10. Maka gaya geseknya yang timbul adalah 2 Newton. Maka ini di sini ditarik sebesar 2 Newton gitu. Jadi posisi awal seperti ini nih. Jadi cari gaya geseknya dulu. Kalau sudah ketemu gaya gesek, kita cari percepatan awal dulu. Jadi percepatan atau perlambatan sebenarnya satu ya. Jadi min 6, min 2, misal ke kiri negatif ya, dibagi massa atau rumusnya kan sigma F dibagi M. Karena ada 2 gaya ke kiri, min 6, min 2 dibagi 2 ketemunya ini kan min 8, ini 2 ketemunya min 4 meter per sekon kuadrat. Nah ini disebut perlambatannya negatif ya. Jadi boleh ndak ini ndak min, kalau ngitungnya ndak min sih ndak, kalau saya sih ndak masalah sebenarnya. 6 plus 2 bagi 2 sama dengan 8 per 2 sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Nah, ini saja kalau kalian positif seperti ini nanti dimasukkan rumusnya min. Rumusnya min. Kan biasanya saya nulisnya plus minus gitu kan. Berarti kalau perlambatan ya min. Gitu. Nah, ini kalau sudah kita cek karena kita gerak semua dalam 6 detik, berarti kita cek ini logikanya ya. Kalau dia melambat makin lama makin kecil kecepatannya, maka suatu saat dia akan berhenti. Maka saat berhenti itu kan VT-nya sama dengan 0. Nah, VT kan sama dengan 0. Maka kita gunakan rumus GLB yang pertama, VT sama dengan V0. Nah ini kalau kalian menggunakan plus berarti nanti minusnya pakai yang ini, karena rumusnya plus minus. Tapi kalau mau langsung min gini boleh, nanti A nya dimasukkannya 4 itu. Kalau gunakannya plus berarti min 4 gitu okay? Ini 0 karena dia berhenti. Kok bisa berhenti? Karena geraknya itu diperlambat semakin kecil gitu. Ini hanya untuk ngecek lamanya dia berhenti itu berapa tuh. Maka V0 di sini adalah 12 min percepatannya 4
dikali T. Pindah ruas, maka 4T jadi positif sama dengan 12. T sama dengan 12 dibagi 4 adalah 3 detik. Jadi setelah 3 detik dari dia gerak, dia berhenti. Nah, jadi ini maka masih ada sisa. Sisa waktunya berapa? Sisa waktunya adalah 3 detik. Gitu ya. Karena ditanyakan 6 detik. Nah, dia sudah bergerak ke kanan 3 detik ini ke kanan. Sebelum kan yuk berhenti ke kanan. Setelah sampai ke kanan, kita cek jaraknya selama 3 detik itu berapa toh? Nah, berarti kita setelah nyari itu nyari S. Kita ganti warna dulu, nyari S-nya. S itu kan rumusnya apa? V0 kali T min, langsung min saja ya, setengah AT kuadrat karena diperlambat. 12 kali 3 min 3-nya diambil dari sini. Selama jadi jarak selama 3 detik itu berapa toh? Kita nyari jarak selama 3 detik karena yang ditanyakan posisi. 12 dikali A-nya itu 4, T-nya 3 kuadrat. Hasilnya 36 dikurangi ini kan 2 nggih, 18 sama dengan 18 meter. Jadi balok ini bergerak sejauh 18 meter. Kan mula-mula posisinya min 10, maka berhentinya di mana? Ya berhentinya berarti 18 dikurangi 10 berarti di 8. Jadi posisi startnya di sini min 10, gerak ke sana sehingga berhenti di sama dengan 8 karena ada di sini 0. Ya kan? X 0 ya, ini berarti ke kiri itu min 10, ke kanan itu 8 kan, jadi jaraknya 18 meter. Nah di posisi ini setelah berhenti di titik 8 dia kan bergerak ke kanan terus berhenti dari min 10 terus berhenti di titik 8 meter. Ini titik 8 meter. Terus dia kemana? Dia terus bergerak ke kiri. Kenapa? Karena dia masih ada gaya yang narik sebesar 6 Newton. Kan gayanya tidak dihilangkan. Di dalam soal itu setelah benda berhenti kan tidak dihilangkan kayaknya. Berarti setelah berhenti maka dia akan bergerak ke kiri. Kita jadi posisi awal tadi di sini misalnya min 10 meter, terus dia bergerak sampai sini, dia berhenti di sini, X sama dengan 8 meter. Dia berhenti di sini. Nah, berhenti itu selama berapa? Selama 3 detik. Padahal ditanya berapa? Yang ditanya adalah 6 detik. Berarti kan masih ada 3 detik sisa. Sisanya berarti masih ada 3 detik. Nah, berarti setelah berhenti 3 detik kemudian balok ini kemana? Ya geraknya ke kiri. Kenapa bisa gerak ke kiri? Karena ditarik gaya sebesar 6 Newton. Gitu nggih. Berarti dia setelah berhenti di sini dia bergerak ke kiri sejauh berapa? Nah, ini yang dihitung. Yang membedakan dari awal tadi apa? Yaitu arah gaya geseknya. Jadi arah gaya gesek. Karena awal tadi kan geraknya ke kanan, berarti gaya geseknya adalah ke kiri. Gaya gesek itu selalu berlawanan arah gerak. Ini kan berlawanan arah geraknya ya. Berarti pas dia geraknya ini kan geraknya ke kanan. Berarti gaya geseknya ke kiri. Sedangkan setelah berhenti bendanya itu ke kiri, maka gaya geseknya adalah ke kanan. Ini gesek gitu okay? Maka karena arah gaya gesek berbeda maka percepatannya jadi beda. Nanti kemudian kita nyari angka 2 sigma F per M, berarti 6 dikurangi 2. Gaya geseknya tadi kan sama tetap ya, tetap 2, tadi ketemunya kan 2 dibagi 2, masanya kan 2 kg, ini kan 2 kg sama dengan 4/2, ketemunya 2 meter per sekon kuadrat. Ini percepatannya, berarti dia bergerak ke kiri dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Berarti terus kita nyari apa? Jarak yang kedua. Jaraknya berapa? V0 kali T plus, sekarang karena plus ini adalah dipercepat. Saya pencet. Ini dipercepat.
dari berhenti terus gerak berarti dipercepat, maka plus. Kalau yang tadi kan dari gerak terus diperlambat, digondeli, ditarik ke kiri, maka jadi dia diperlambat. Maka ini setengah. A-nya yang kedua, T-nya juga yang kedua, kuadrat. T yang pertama berapa? T yang pertama ini 3 detik, berarti T yang kedua berapa ya? 3 detik juga. Ini T yang kedua. Dilelas sama. Tapi misal gini ya, misal soalnya 5 detik. Berarti T pertamanya 3 detik, T keduanya berapa? 2 detik sisanya. T kedua itu adalah sisa waktu yang ditanyakan gitu, oke. V0-nya 0. Loh, kok bisa 0? Karena di posisinya di sini berhenti. Jadi mulai ngitung jarak kedua kan dia berhenti. Ini kan berhenti. Ya, maka 0 plus setengah A percepatannya 2 yang dipakai ini. Karena gerak ke kiri. Ini percepatan untuk gerak ke kiri, sedangkan yang atas tadi itu percepatan atau perlambatan untuk gerak ke kanan. Nah, ini untuk gerak ke kanan. Dilambat. Nah, kalau ini untuk gerak ke kiri dipercepat. Dalam waktu berapa? 3 detik. Coret, maka dia jarak 9 meter ke kiri. Gitu kan? Berarti dari 8 gerak ke kiri sejauh 9 meter. Berarti kan dia sudah berhentinya di mana? Berhentinya di min 1. Maka dia berhenti di sini setelah 6 detik. Jadi ke kanan 3 detik itu sampai X-8, ke kiri 3 detik sampai min 1. Min 1. Nah, maka jawabannya apa? Jawabnya adalah jaraknya 9 meter kanan. Ini kan jaraknya 9 meter. Mana? Warna apa ya? Nah, ini jaraknya itu 9 meter. Jadi ini kan bergerak ke kiri sejauh 9 meter. Berarti kan 18 dikurangi 9. Ini kan jauhnya dari titik pertama ke titik kedua itu kan jaraknya 18. Terus bergeser ke kiri 9 meter. Ini bergeser ke kiri 9 meter. Berarti kan sisa 9 meter. Maka jawabannya adalah 9 meter di kanan titik awal posisinya. Nih di sini. Ngitungnya 9 meter yang ini ya. 9 meter yang ini. Sedangkan 9 meter yang ini adalah geser yang ke kiri. Gitu, oke. Nah, besok yang diubah adalah waktunya. T-nya. Gitu. Terima kasih.